Oke, halo semuanya. Jumpa lagi di channelnya Pak Sen. Nah, hari ini yang Pak Sen bahas adalah soal-soal yang terkait dengan pernyataan mana sih yang benar. Nah, bagi kalian yang ingin terus belajar di channel ini, silakan jangan lupa klik subscribe-nya agar channel ini bisa update terus soal-soal yang akan keluar pada saat ujian nanti. Oke, Pak Sen lanjutkan ke soal. Jika 24 dibagi oleh bilangan bulat positif n, bersisa 4, manakah pernyataan tentang n yang pasti benar? Jadi di sini sudah ada 4 pernyataan. Kita akan disuruh memilih mana sih dari keempat pernyataan ini yang benar, yang memenuhi n-nya itu adalah bilangan bulat positif. Nah, sebelumnya kalian harus tahu bahwa untuk soal ini menggunakan konsep teorema sisa yang sudah kita pelajari pada materi polinomial. Ingat bahwa jika ada suatu bilangan p yang dibagi n, itu akan menghasilkan h dan ditambahkan dengan sisanya. Nah, jika rumus ini kita aplikasikan ke soal ini, maka v-nya itu adalah 24, n-nya itu adalah pembaginya, itu akan menghasilkan h, kemudian ditambahkan dengan sisanya yang 4. Jadi secara tidak langsung, hasil perkalian pembagi dan hasil baginya ini harus menghasilkan 20. Karena jika ditambahkan dengan 4 harus menghasilkan 24. Nah, maka dari itu kita akan cek satu-satu setiap pernyataan yang sudah ada. Untuk kasus yang pertama, n adalah bilangan genap. Jadi kita akan mulai dari n sama dengan 2, karena 2 adalah bilangan genap yang terkecil. N sama dengan 2. Nah, apakah n sama dengan 2 ini memenuhi, menghasilkan 20? Kita cek. 2 kali h menghasilkan 20. Jadi, h itu adalah 10. Berarti ketika kita mengambil n sama dengan 2, maka memungkinkan untuk menghasilkan perkaliannya 20, ya. Berapa h-nya? H-nya adalah 10. Nah, kemudian bilangan genap selanjutnya itu n sama dengan 4. Kita coba. 4 kali h sama dengan 20. 4 kali berapa udah jadi 20? H-nya adalah 5. Jadi, untuk n sama dengan 4 juga memenuhi. Tapi kalau kita coba n sama dengan 6, apakah memenuhi? 6 kali h sama dengan 20. Jadi, h-nya itu berapa? Oke, tidak bisa ya. Karena yang diminta adalah bilangan bulat positif h. Harus positif. Nah, jadi untuk n adalah bilangan genap, itu tidak memenuhi. Nah, terus untuk kasus yang kedua. N adalah faktor dari 20. Oke, kalian harus ingat bahwa faktor dari 20 itu, faktor dari 20, 1, 2, 4, 5, dan 20. Nah, inilah yang akan kita cek satu-satu. Ya, 1, 2, 4, 5, 20. Karena 2 dan 4 sudah kita cek dan ternyata menghasilkan 20, maka yang harus kita cek lagi adalah 1, 5, dan 20. Oke, kita cek untuk n sama dengan 1. 1 kali h sama dengan 20. Berarti h-nya adalah 20. Oke, memenuhi untuk n sama dengan 1. Untuk n sama dengan 5. Berarti 5 kali h sama dengan 20. Berarti h-nya itu adalah 4. Berarti memenuhi untuk n sama dengan 5. Terus, n sama dengan 20. N sama dengan 20. Berarti 20 kali h sama dengan 20. Berarti h-nya itu adalah 1. Karena semua faktor memenuhi untuk setiap n-nya, maka n adalah faktor dari 20, itu pernyataan yang benar. Berarti sudah kita temukan satu pernyataan yang benar. Tapi bagaimanakah untuk pernyataan yang ketiga dan keempat? Kita perlu uji lagi. Oke, kita uji pernyataan yang ketiga. N adalah bilangan ganjil. Oke, bilangan ganjil itu kita mulai dari 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. 1 dan 5 sudah kita cek pada kasus yang nomor 2, n sama dengan 1, n sama dengan 5. Kita akan coba cek untuk n sama dengan 3.
Nah, 3 kali H sama dengan 20. Hanya berapa? 3 kali berapa? Biar jadi 20. Dan ternyata lagi-lagi tidak menghasilkan bilangan bulat positif. Sehingga tanpa kita menguji bilangan ganjil lainnya, kita temukan bahwa bilangan ganjil ini merupakan pernyataan yang salah atau tidak memenuhi. Oke. Untuk kasus yang keempat, kasus terakhir. N adalah kelipatan 5. Yang namanya kelipatan 5 berarti kita harus mengujinya dari N sama dengan 5. Untuk N sama dengan 5 sudah kita uji dan ternyata memenuhi. Untuk kelipatan selanjutnya, kelipatan 5 adalah 10. Kita cek N sama dengan 10. Sehingga 10 kali H sama dengan 20. Hanya 10 kali berapa menjadi 20? Ternyata kali 2. Ternyata memenuhi. Terus kelipatan 5 selanjutnya, N sama dengan 15. Oke, kita cek. 15 kali H sama dengan 20. Sehingga H sama dengan berapa? Oke, lagi-lagi kita tidak menemukan bilangan bulat positif. Sehingga kelipatan 5 ini merupakan pernyataan yang tidak benar. Nah, dari hasil analisis tadi, kita temukan bahwa yang benar itu dan pasti benar adalah nomor 2. Berarti jawabannya adalah D ya, hanya 2 yang benar. Oke, bisa adik-adik? Oke, untuk soal nomor 2. Sekumpulan data 3, 5, 7, 9. Jika ditambahkan sebuah data bernilai V yang merupakan bilangan bulat positif, manakah nilai median yang mungkin? Apakah 5, 6, 7, 8? Jadi, lagi-lagi kita diberikan 4 pilihan. Di antara 4 pilihan itu yang mana nilai median yang mungkin? Nah, jadi kita harus tahu dulu bahwa soal ini terdiri dari 3 kasus. Kasus yang pertama, karena ditambahkan sebuah data bernilai P, kemungkinan yang pertama P-nya itu ada di depan, sehingga P 3, 5, 7, 9. Nah, kalau P-nya di depan, sehingga memungkinkan mediannya itu atau nilai tengahnya adalah 5 ya. 5. Kemudian untuk kasus yang kedua, nilai V-nya itu mungkin ada di paling belakang. Sehingga 3, 5, 7, 9, V. Untuk V yang ada di belakang memungkinkan mediannya itu adalah, kita cek yang mana di paling tengah-tengah. Ternyata 7 ya. Mediannya adalah 7. Kemudian kasus terakhir, V-nya itu mungkin ada di tengah-tengah. Sehingga 3, 5, V, 7, 9. Nah, kasus ini memungkinkan mediannya adalah, kita lihat, mediannya adalah P. P itu berada antara bilangan bulat 5 dan 7. Bilangan bulat apa yang ada di antara 5 dan 7? Sudah pasti itu adalah 6. Nah, jadi median yang mungkin itu adalah 5, 6, dan 7. 5, 6, dan 7. Sehingga jawaban yang benar adalah 1, 2, 3 itu benar. Jawabannya adalah A. Oke, adik-adik, hanya itu yang bisa Pak Sen bagikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk banyak terus berlatih. Terima kasih.